Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di malam ini kita bisa melanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Tauhid, dan kita masuk pada bab la yudbah lillah bimakanin yudbahu fihi li ghairillah. Bab tidak boleh menyembelih karena Allah di tempat yang di situ disembelih padanya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini dari keindahan pengarang di dalam membuat bab dalam kitab Tauhid. Karena sebelumnya bicara tentang larangan menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini bab selanjutnya adalah kalaupun seseorang menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi tetap harus diperhatikan tempat penyembelihan yang kita akan sembelih hewan di situ. Apakah ada berhalanya atau ada acara-acara dalam rangka mengagungkan berhalanya di situ. Jadi bab ini memuat dua perkara. Pertama, kesyirikan di dalam menyembelih, dan yang kedua, wasilah-wasilah yang mengantarkan kepada kesyirikan saat menyembelih. Pengarang di sini membawakan beberapa dalil. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala surah At-Taubah ayat 108. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La takum fihi abada. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin." Janganlah kalian melakukan sembahyang dalam masjid tersebut selamanya. Maksudnya Masjid Dirar. Karena sesungguhnya masjid yang telah didirikan di atas dasar takwa, Masjid Quba, sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya, karena di dalam masjid tersebut ada orang-orang yang ingin membersihkan dirinya, dan sungguh Allah menyukai orang-orang yang senantiasa membersihkan dirinya. Ma'asyiral muslimat yang muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ayat ini menceritakan tentang dua masjid. Pertama, masjid yang dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, Masjid Quba. Dan yang kedua, masjid yang tidak dibangun di atas ketakwaan, yaitu Masjid Al-Dhirar. Baik, saya akan gambarkan dua masjid ini dulu, baru masuk kepada babnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada tiga masjid yang berdiri di kota Madinah ini. Pertama Masjid Quba, kemudian yang kedua Masjid Nabawi, dan yang ketiga Masjid Dirar. Tapi Masjid Dirar tidak dibangun oleh Rasul, tapi dibangun oleh orang-orang munafik. Adapun Masjid Quba, maka Nabi SAW ketika sampai dari Mekah ke Madinah dalam hijrah beliau, maka beliau kemudian singgah pertama kali di kota Madinah di sebuah tempat yang namanya Quba. Jadi Masjid Quba itu disandarkan kepada tempat. Ketika Nabi SAW sampai di Quba, tepatnya di rumah Bani Amr bin Aufin, maka Nabi SAW di sini membangun masjid pertama di kota Madinah. Dan Nabi SAW 4 hari di Quba ini, baru setelahnya bertolak dari Quba ke mana? Ke Madinah, ke kota. Dan jarak dari Masjid Nabawi ke Masjid Quba, atau yang pernah umrah, ya sekitar 4 km lah. Ya cukup jauh juga.
Tetapi masjid ini punya keistimewaan karena Nabi SAW setelah terbangun Masjid Quba kemudian membangun Masjid Nabawi itu, setiap hari Sabtu Rasul terkadang menggunakan kendaraan ataupun jalan kaki sepanjang 4 kilo itu. Terkadang beliau Nabi SAW melaksanakan salat tiap pekannya di Masjid Quba ini. Dan ada hadis yang mengatakan bahwa orang yang salat di Masjid Quba ini pahalanya sama dengan berumrah. Dan itulah masjid yang pertama dibangun Nabi SAW. Makanya kemudian masjid ini dikatakan ussis ala taqwa dalam At-Taubah ini, diasaskan di atas takwa karena ini masjid pertama yang dibangun Nabi. Bahkan Nabi SAW ikut meletakkan batu pertama dalam pembangunan Masjid Quba ini. Bahkan disinilah Nabi SAW melaksanakan salat jamaah pertama kali bersama para sahabatnya secara terbuka di Masjid Quba. Karena memang masjid pertama ya yang dibangun Nabi SAW. Ini yang pertama, secara singkat saja. Kemudian yang kedua ada namanya Masjid Dirar. Inilah yang berkaitan dengan bab yang kita akan kaji. Kita akan ceritakan sedikit tentang kisah Masjid Dirar. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika memberikan catatan kepada surat yang kita bahas ini, At-Taubah ayat 108 ini, beliau mengatakan sebab turun daripada ayat itu adalah dahulu di Madinah itu ada seorang laki-laki namanya Abu Amir Ar-Rahib. Abu Amir Ar-Rahib salah satu tokoh dari tokoh-tokoh kabilah Aus. Jadi dia suka dengan ahli kitab, suka membaca kitab-kitab Taurat, sehingga kemudian dia pun tanasar dari beragama musyrik kemudian beralih menjadi orang Nasrani. Itulah Abu Amir, makanya kemudian belakangan disebut Ar-Rahib, tapi Rasul menyebutnya Al-Fasik. Abu Amir Al-Fasik. Tapi meski demikian ikhwatu fiddin, Abu Amir ini punya anak menjadi sahabat yang mulia yang menjadi kebanggaan Nabi SAW. Siapa namanya? Handalah Ghasilul Malaikah. Anaknya namanya Handalah, sahabat yang dibesarkan para malaikat, sebab ketika dia mati syahid dia tidak sempat junub. Makanya ketika meninggal berebut malaikat mengambil ruhnya, kemudian dibesarkan oleh para malaikat. Maka disebut Handalah Ghasilul Malaikah. Jadi anaknya sahabat mulia, bapaknya pula orang fasik yang memusuhi Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah, Abu Amir ini memusuhi Nabi SAW bukan hanya dari dalam kota Madinah, tapi dia pun kemudian setelah Islam jaya di kota Madinah, terutama setelah perang Badar, maka kekuatan kaum muslimin tampak di kota Madinah. Maka dia pun kemudian pergi ke Mekah menghasut orang-orang Quraisy untuk melakukan perlawanan. Maka terjadilah dalam sejarah perang Uhud yang dipimpin oleh Abi Sufyan. Berhasil tuh Abu Amir ini mempengaruhi orang musyrik untuk menyerang balik Nabi SAW dan para sahabatnya. Terjadilah perang yang kaum muslimin mengalami kekalahan di sini. Jadi Abu Amir ini ikut terlibat di dalam menggerakkan pasukan Quraisy untuk menyerang Nabi SAW. Tapi setelah perang demi peperangan dimenangkan kaum muslimin, dan kaum muslimin pun semakin jaya dan kuat di kota Madinah, maka Abu Amir terancam tentunya hidupnya. Makanya kemudian dia pun safar ke Syam. Menemui siapa? Menemui Raja Romawi Herakli yang pernah disurati Nabi SAW untuk masuk Islam tapi enggak Islam. Kemudian Abu Amir pun melobi Raja Herakli ini untuk menyerang Nabi SAW. Akhirnya dijanjikan akan mengirim pasukan, akan mengirim persenjataan dan begitu seterusnya. Dari sinilah Abu Amir bersiasat. Dia berhubungan dengan sekitar 12 orang-orang munafik yang ada di kota Madinah untuk memata-matai kaum muslimin, membuat markas untuk memata-matai kaum muslimin supaya tahu letak kelemahan kaum muslimin. Maka sepakatlah Abu Amir dan 12 orang yang ada di kota Madinah dari orang-orang munafik itu, mereka membuat masjid supaya tidak ketahuan. Sebab kalau
tempat tertentu digunakan pertemuan kan nampak kali permusuhannya. Tapi kalau membangun masjid sebagai tempat markas untuk memata-matai dan memecah belah kaum muslimin kan rapi kerjanya. Akhirnya kemudian disokong dana, dikirimlah dana-dana dari Syam, maka dibuatlah masjid yang berdekatan tidak jauh dari Masjid Kubah. Yang kemudian masjid itu disebut Masjid Ad-Dirar. Itulah masjid yang dibangun orang-orang munafik. Ada yang mengatakan yang membangunnya itu 12 ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan bahwa Abu Lubabah bin Abdul Munzir, beliau salah seorang yang membantu pembuatan masjid dengan menyumbangkan kayu-kayunya. Kita tahu bahwa masjid di zaman itu ya pakai kayu kan begitu. Enggak kayak masjid di zaman sekarang kan gitu. Jadi membuat masjid tidak susah di zaman itu. Tapi masalahnya ikhwatu fillah muliakan Allah Subhanahu wa taala, masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik itu untuk satu memadaratkan kaum muslimin. Maka disebut Masjid Dirar. Dirar itu artinya membawa madarat. Ya. Yang kedua, menyebar kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang masjid itu dibangun oleh orang-orang munafik, dan orang-orang munafik orang-orang kafir. Tentu maksudnya munafik i'tiqadi ya, bukan munafik amali. Kemudian yang ketiga, tujuan membangun masjid itu untuk memecah belah kaum muslimin, supaya nanti kaum muslimin ada yang sholat di Kubah sebagian, ada yang sholat di Masjid Dirar sebagian, kan pecah akhirnya kaum muslimin itu. Karena bagaimanapun kalau sudah jadi masjid, apalagi Rasul sempat singgah dan mendoakan masjid tersebut, ya tentu nanti ada para sahabat pasti ada yang sholat di situ juga kan, sehingga jamaah yang di Masjid Kubah itu bisa berpecah belah tuh. Maka tujuannya memang untuk memecah belah kaum muslimin. Dan tentu yang lebih besar daripada itu, tujuan dibangun Masjid Dirar itu untuk memata-matai pergerakan-pergerakan Rasul dan kaum muslimin, mencari celah-celah kelemahannya, baru kemudian mereka akan diserang secara tiba-tiba. Inilah 4 tujuan kenapa orang-orang munafik membangun Masjid Kubah, Masjid Dirar ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir menceritakan, jadi setelah kemudian mereka menyelesaikan masjid itu, maka diutuslah salah seorang di antara mereka untuk datang kepada Nabi SAW. Datanglah mereka kepada Rasul memberitahu bahwa kami sudah membangun masjid, wahai Rasul. Alangkah baiknya kalau engkau berkunjung ke masjid kami, sholat di masjid kami, dan mendoakan masjid kami. Maka Nabi SAW karena ketika itu bertepatan dengan akan berangkatnya Rasul dan pasukan ke Tabuk, maka Nabi SAW ketika itu tidak ada kesempatan waktu untuk singgah. Maka Rasul memberikan uzur dan mengatakan, nantilah kalau seandainya sepulangnya aku dari Tabuk, aku akan sempatkan mampir di masjid kalian. Maka berangkatlah Nabi SAW dan para sahabatnya ke Tabuk, dan inilah perang terakhir yang dipimpin Nabi SAW adalah perang Tabuk. Karena musuhnya di perang Tabuk ini bukan orang-orang kafir Quraisy, bukan juga orang-orang Yahudi Madinah, tapi Tabuk itu muqaddimah kaum muslimin melawan imperial Romawi, orang-orang Nasrani. Itulah di Tabuk itu permulaannya. Nabi SAW langsung memimpin peperangan melawan orang-orang Romawi. Lah kemudian setelah Allah menangkan dalam peperangan Tabuk itu, maka Nabi SAW pulang. Lah ketika kemudian Nabi SAW di tengah jalan, ada yang mengatakan di sebuah tempat namanya Dzu Awan atau Dzu Arwan. Tempatnya itu namanya Dzu Arwan, antara Tabuk dan juga kota Madinah. Di sini Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat surah At-Taubah ayat 108. Di mana Allah Subhanahu wa taala katakan, la takum fihi abada. Hei Muhammad, janganlah engkau bersembahyang di dalam Masjid Dirar selamanya. Karena kan Rasul sudah janji setelah perang akan singgah dan sholat di situ. Maka Allah Subhanahu wa taala langsung menurunkan ayat, wahai Muhammad, jangan kau sholat di masjid itu selamanya. Kenapa? Karena masjid itu dibangun oleh orang-orang munafik. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mulai menyingkap borok-borok orang munafik setelah perang Tabuk ini. Kemudian Allah mengatakan, la masjidun ussisa 'ala taqwa. Sementara masjid yang betul-betul dibangun di atas asas takwa, Masjid Kubah yang pertama kali dibangun Nabi SAW dan para sahabatnya, min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Dari mulai berdirinya masjid itulah yang layak engkau sembahyang di dalamnya.
Tidak perlu kau sembahyang di sana. Di Masjid Quba saja sudah sembahyang, karena itu masjid yang dibangun di atas ketakwaan, sementara Masjid Dirar itu masjid dibangun di atas kemunafikan. Kemudian Allah ingatkan, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu, karena di Masjid Quba itu banyak orang-orang yang mereka ingin untuk membersihkan diri mereka, dan Allah suka dengan orang yang membersihkan diri mereka, baik bersih secara hissi ataupun bersih secara maknawi. Secara hissi ya berwudu, mandi junub, secara maknawi ya bersih dari dendam, dari syirik, dari bid'ah, dan begitu seterusnya. Nah, setelah turunnya ayat ini, maka Nabi SAW yang kakinya hampir melangkah rutenya menuju Masjid Dirar, setelah turun ayat ini, maka Nabi SAW tidak jadi melangkahkan kakinya ke Masjid Dirar, tetapi Nabi SAW memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk membakar masjid itu. Jadi Rasul SAW kemudian memerintahkan para sahabat Nabi SAW, ada yang mengatakan namanya Malik ibn Dukhsum radhiyallahu an, dan juga Ma'an ibn Adi ataupun Asim ibn Adi. Menurut pendapat yang lainnya, ada juga yang mengatakan menyuruh Wahsy. Wahsy itu yang membunuh paman Rasul, tetapi kemudian belakangan membunuh manusia yang paling dibenci Nabi, Musailamah al-Kadzdzab. Ya. Jadi sahabat-sahabat ini diperintah Nabi SAW untuk membakar masjid itu. Maka Malik ibn Dukhsum pun mengambil kayu dari rumahnya dan langsung menyalakan kayunya. Kemudian dibawalah kayu yang sudah menjadi obor itu. Setelah sampai di Masjid Dirar, dilemparlah kayu itu, terbakar hangus hingga roboh sampai ke para-parapnya. Itulah masjid yang pertama dibakar Nabi SAW. Kenapa? Karena itu bukan masjid, itu markas permusuhan orang-orang kafir untuk menghancurkan kaum muslimin. Makanya masjid itu disebut Dirar, masjid yang membawa bahaya bagi kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah, setelah kemudian masjid ini dibakar oleh para sahabat atas perintah Rasul, tentu atas perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian tampaklah borok-borok orang munafik di situ. Ketahuan bohongnya, ketahuan belangnya bahasa kitanya. Maka Nabi SAW langsung membuat keputusan tegas dan menangkap orang-orang yang membangun masjid itu. Sementara Abu Amir yang merupakan pentolannya, dia tidak berani datang ke Madinah, kemudian dia tinggal di Syam sampai wafat di Syam. Dia tidak berani pulang. Tapi putranya Handalah adalah seorang sahabat Nabi SAW yang banyak berjasa dalam Islam. Dan kalau kita menceritakan biografi Handalah, luar biasa. Mimma takhadha lil ma'asi dhiraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin, nahallahu wa rasuluhu an yakuma fi ma anna salatahu fihi lillah, fadalla ala anna kulla makanin yu'sallahu fihi annahu la yuqamu fihi, fahadal masjid muttakhidun lis-salah lakinnahu mahallu li ma'siyatin fala tuqamu fihi. Wa kadza law arada al-insanu an yadhbaha fi makanin yudhbahu fihi li ghairillah kana haraman li'annahu yusbihu as-salata fi Masjid Dirar, wa qaribu min dhalika an-nahyu anis salati inda tulu'i syamsi wa inda ghurubiha li'annahu ma waqtani yusjadu fihi mal kuffar lisyamsi min dunillah, fa hadha bi'tibari az-zamani wal waqti wal hadithi alladhi dzakarahu al-muallif bi'tibari al-makani. Jadi korelasinya, kata para ulama, ketika Masjid Dirar dibangun, kemudian dijadikan tempat maksiat untuk memadaratkan kaum muslimin, untuk menyebarkan kekufuran, untuk memecah belah kaum muslimin, dengan sebab itulah Allah dan Rasulnya melarang untuk solat di dalamnya, walaupun solatnya ikhlas karena Allah. Bukan masalah solatnya, tapi masalah tempatnya. Tempatnya ini adalah tempat kekufuran, tempat yang memadaratkan dan memecah belah kaum muslimin. Makanya setiap tempat yang Allah dimaksiati di situ, jangan sholat di situ. Syekh Utsman Khamis hafizahullah taala sampai mencontohkan, termasuk kalau seandainya ada masjid yang berdiri di atas kuburan, kemudian terlarang juga penyembelihannya, karena menyerupai sholat di Masjid Dirar tadi. Sholatnya karena Allah, tapi tempatnya bukan karena Allah, maka dilarang. Menyembelihnya karena Allah, tapi di tempat yang ada kesyirikannya dilarang oleh Allah, maka dilarang juga. Nah, di sini bentuk korelasi bab dengan dalil itu diambil seperti itu oleh Syekh Muhammad
Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ini dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua, sebuah hadis An Thabit ibn Dhahhak radhiyallahu anhu qala, dari Thabit ibn Dhahhak radhiyallahu anhu qala, dia mengatakan, "Nadhara rajulun an yanhara ibilan bibuana." Ada seorang laki-laki bernazar untuk menyembelih seekor unta di satu tempat namanya Buana. Jadi ada tempat namanya Buana. Di situ seorang sahabat ada yang bernazar ingin menyembelih unta di situ. Maka fasa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun bertanya kepada Nabi soal boleh tidaknya dia menyembelih di tempat namanya Buana itu. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada dia, kenapa mesti di Buana? Kan tempat lain banyak kan itu. Kenapa mesti di Puskopkar, di Bengkong kan bisa kan itu. Kenapa mesti tidak ada berhala? Tidak ada kesyirikan sama sekali. Maksudnya berhala yang disembah. Tapi ada enggak acara-acara yang acara-acara itu ditujukan kepada berhala-berhala? Lah acara-acara ini bicara tentang wasilah-wasilah kepada kesyirikan. Rasul bertanya, karena acara-acara kesyirikan itu wasilah mengantarkan kepada kesyirikan. Makanya kemudian setiap kesyirikan dan seluruh wasilahnya, maka kita wajib untuk menjauhinya. Jangan cerita kepada kesyirikan wasilah yang menuju ke sana saja. Lihat bagaimana kerasnya Nabi SAW soal dosa syirik ini. Kemudian kata Nabi SAW kepada sahabat ini, kalau begitu ufi binadrika, laksana sembelih seekor sapi, kemudian saya akan bagi-bagikan kepada fuqara wal masakin. Sembuh betul ibunya, mikir dia menyembelih sapi itu. Sayang juga nih, udah sudah sembuh. Mikir, kebanyakan orang nazar itu dia tidak mau melaksanakan nazarnya, apalagi kalau nazarnya berat, karena akan membebani dirinya kan begitu ya. Terkadang dia akhirnya nanya ustaz sana, nanya ustaz ini, dan mengatakan cemana caranya lepas dari nazar katanya. Kan jadi masalah jadinya nazar itu. Makanya jangan nazar seperti ini. Nazar seperti ini dikatakan haram atau paling rendah disebut makruh. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali. Jadi ada seorang laki-laki yang bernazar di zaman Rasul untuk menyembelih seekor unta di satu tempat namanya Buana. Lah Buana ini ya satu tempat, tidak mesti di Buana, tapi sahabat ini sudah bernazar karena mau korban di situ, menyembelih wajib. Akhirnya kemudian Nabi SAW bertanya soal dua perkara, ada berhala atau ada acara. Dari sini faedahnya, ini dengarkan ibu-ibu ya. Dan yang biasa ke pasar itu ibu-ibu, sudah saya sering nasihati. Kalau beli ikan tidak ada masalah, maksudnya beli ayam, beli daging yang sifatnya disembelih. Ayam, daging kambing, daging sapi itu kan umumnya di pasar. Maka ibu-ibu harus perhatikan dua perkara. Dari dua pertanyaan Rasul ini, apakah di toko yang jual kambing atau sapi ataupun ayam itu ada berhala nggak di situ? Perhatikan Bu, kalau membeli sesuatu di pasar itu ada berhalanya nggak di situ? Jangan-jangan ada berhala kucing pula di situ, atau berhala-berhala apa di situ kan? Ya. Ini yang pertama. Oh, nggak ada Ustaz, nggak ada berhala. Tidak ada patung-patung, bersih, steril. Ya, catnya aja putih semua, nampak semua kok katanya. Oke. Kedua, ada enggak acara-acara yang acara-acara itu dilakukan oleh pemilik ruko? Umpamanya yang punya ruko ini orang Cina, agamanya bukan Muslim, agamanya musyrik. Sementara yang sewa rukonya itu orang Islam. Tapi masalahnya, umpamanya di situ suka diadakan acara. Itu ada enggak acara di situ? Ya. Maka jangan sampai kemudian ibu pulang tidak bawa daging, malah pulang bawa bangkai pula. Karena sembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu tidak halal dimakan. Makanya tolong perhatikan kalau membeli sesuatu, terutama yang berkenaan dengan sembelihan. Karena ini akan dikonsumsi, mana masalahnya. Lah Nabi SAW ditanya tentang dua perkara. Soal berhala ada enggak di situ? Yang kedua, acara-acara penyembahan kepada berhala ada di situ. Kalau tidak ada dua-duanya, monggo silahkan beli di situ. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sedikit faedah dari hadis ini tentang macam-macam nazar. Macam-macam nazar. Pertama, nazar itu apa? Ma yajibul wafa'u bihi, apa-apa yang wajib ditunaikan. Dan itu nazar yang sifatnya ketaatan kepada Allah. Jadi kalau umpamanya antum bernazar, lillahi alayya nadrun, ya Allah saya bernazarlah tahun ini kalau dapat rezeki saya ingin menyumbang fakir miskin. Maka ini kan sebuah kebaikan karena tidak ada barter kan.
maka nazar taat seperti ini dipuji pelakunya dan harus dilaksanakan. Kalau tidak, maka dia harus membayar kafarah sumpah. Apa kafarah sumpah? Memberi makan 10 fakir miskin, kemudian atau memberi pakaian kepada 10 fakir miskin, ataupun dengan cara memerdekakan 1 orang budak. Itu disebut kafarah. Berpuasa dulu 3 hari berturut-turut. Kalau tidak bisa berpuasa 3 hari berturut-turut, baru memberi makan atau memberi pakaian fakir miskin, dan yang ketiga memerdekakan seorang budak. Itu namanya kafarah sumpah. Kalau orang tidak bisa melaksanakan nazarnya, maka dia harus bayar kafarah. Yang kedua, haram dilaksanakan nazarnya kalau nazarnya itu dalam rangka bermaksiat. Tidak boleh melaksanakan nazar dalam rangka bermaksiat. Kalau saya sembuh, saya akan gaplok istri saya, karena ketika dia sakit istrinya nggak pernah merawat dia. Dia bernadar, ya Allah, awas nih kalau saya sembuh, pukul istriku, katanya. Sembuh betul dipukul, tidak boleh. Mukul kan nggak boleh memukul. Ya, maka kalau memang nazarnya bermaksiat, jangan dilakukan. Tapi apakah kemudian harus bayar kafarah kalau dilakukan? Itu menjadi khilaf para ulama. Ya. Kemudian yang ketiga, nazar yang menduduki nazar seperti sumpah. Jadi nazar tetapi yushbihu al-yamin, mirip-mirip dengan sumpah. Contoh umpamanya seseorang bernazar untuk memakai pakaian tertentu. Demi Allah, kalau kamu nikah, saya akan pakai pakaian hitam dari atas kepala sampai kaki. Lah, hitam itu kan kalau saya mati, ya pokoknya itulah pokoknya. Jadi kalau dia bernazar seperti itu kan sumpah namanya kan. Kalau seandainya dia tidak melaksanakan, berarti bayar kafarah kan. Kemudian yang keempat, ada namanya nazar tetapi sifatnya ghadab. Nazar ghadab, nazar marah, ya. Nazar marah itu namanya seandainya seseorang mengatakan seperti ini, telah terjadi hari ini peristiwa ini dan itu. Kemudian dia mengatakan, mana ada itu. Kemudian dia mengatakan, bagaimana kalau apa yang aku ceritakan itu benar? Maka dia mengatakan, kalau yang kau ceritakan benar, besok Kamis aku puasa, umpamanya. Nah, ini kan dia bernazar akan puasa kalau peristiwa yang diceritakan kawannya itu benar. Contoh saja ini ya, sambil marah-marah gitu ya. Maka ini pun kalau tidak dilaksanakan, dia harus membayar kafarah sumpah. Termasuk nazar mutlak. Kalau nazar mutlak, seperti ya nazar mutlak tadi, nazar dalam rangka ketaatan kepada Allah. Kalau saya punya rezeki, saya bernazar, ya Allah, saya akan bangun masjid, saya akan bangun sekolah, saya akan sumbang ini, sumbang itu, dan begitu seterusnya. Nah, ini nazar mutlak. Kalau sampai tidak dilaksanakan, sekali lagi tetap bayar kafarah. Baik, masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, baik kita ambil faedah sedikit pada waktu dari hadis yang kita baca ini. Apa faedahnya? Yang pertama, wajib melaksanakan nazar. Kemudian yang kedua, seorang mufti harus teliti ketika memberikan fatwa. Jangan asal menjawab pertanyaan dari seorang yang datang kepada seorang mufti, tapi detailkan pertanyaan itu supaya jawabannya jelas. Makanya Rasul tidak langsung menjawab, tapi dirinci dulu, ada nggak patung, ada nggak acara, baru Rasul menjawab. Maka kita pun sama, kalau menjawab sesuatu, tanya, detailkan dulu pertanyaannya apa, supaya jangan salah jawab. Ya. Kemudian yang ketiga, bolehnya ta'yinul makan awiz zaman fin nadri. Bolehnya menentukan tempat ataupun waktu untuk bernazar. Sebagaimana orang ini kan menentukan tempat di Buana, tidak ada masalah. Umpamanya antum mengatakan bernazar untuk memberi makan fakir miskin tapi tempatnya ditentukan. Di mana? Di Masjidul Hidayah. Nah, boleh, tidak ada masalah. Menentukan tempat dalam nazar dibolehkan. Karena di sini pun dibolehkan menentukan tempat di Buana. Kemudian juga di antara faedahnya adalah bahwa an-nadzabha ibadah la tajuzu li ghairillah, bahwa menyembelih itu sebuah ibadah, tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Sampai tempat saja dipermasalahkan gitu. Supaya betul-betul penyembelihannya itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya juga di antara faedahnya annahu la yuzbah lillahi bimakanin yuzbahu fi li ghairillahi azza wajal li anna hadza min wasaili syirki. Tidak boleh menyembelih karena Allah di tempat yang disembelih dalamnya kepada selain Allah, karena ini wasilah-wasilah yang akan mengantarkan kepada kesyirikan. Dan juga faedahnya juga, kalau sampai seseorang melakukan nazar di tempat kesyirikan ataupun acara-acara di dalamnya, ada acara-acara kesyirikan di dalamnya, maka itu akan menipu orang-orang awam.
atau akan tertipu orang-orang awam seolah-olah acara-acara kesyirikan itu menjadi boleh karena kita bernadar di situ. Dan ini juga tentu akan menyerupai orang-orang kafir. Kalau kita tetap melakukan nadar di tempat yang ada kesyirikannya, itu menyerupai orang-orang kafir. Kemudian juga di antara faedahnya adalah dalilu ala tahrimin nadril maksiyah, haram hukumnya bernadar dalam rangka kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara faedahnya juga khuturutu dzabhi li ghairillah, bahayanya seseorang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang bagi lil muslim an yabta'ida an makanil jahiliyah, wajib bagi seorang muslim untuk menjauh dari tempat-tempat yang ada acara-acara jahiliyah di situ. Seperti mamanya ada konser musik, ya, nggak perlu datang ke tempat itu, kan itu acara-acara jahiliyah. Di situ ada ikhtilat, di situ ada minum khamr, di situ ada kata-kata yang tidak layak, dan begitu seterusnya. Jauhi tempat-tempat yang seperti itu. Jangan pula antum paling depan pula nongkrong, udah pakai paling depan pakai peci belah, dan masalah tuh. Ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga Nabi SAW bertanya tentang dua perkara, anis syirki wa wasailihi. Di sini Rasul bertanya dua perkara sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Pertama dari kesyirikan, yang kedua dari wasilah-wasilah yang mengantarkan kepada kesyirikan. Kemudian juga di sini kalimat wala fima yamliku ibnu Adam, tidak boleh bernadar dengan sesuatu yang tidak dimiliki ibnu Adam. Ada dua penafsiran, maksudnya ma la yamliku fi'luhu syar'an, di mana dia tidak memiliki untuk melakukannya secara syar'i. Seperti umpamanya dia mengatakan, aku bernazar akan memerdekakan budaknya si fulan. Ini budaknya orang lain. Ya kalau majikannya mengizinkan, kalau enggak berarti bukan hal yang ia miliki. Atau yang kedua, ma la yamliku fi'luhu qadra, atau secara takdir dia tidak sanggup melakukan nazarnya. Ya Allah, saya kalau sembuh saya akan terbang dengan tangan saya ke langit. Mana bisa terbang? Anda bukan burung, ya kan? Secara takdir kita tidak ditakdirkan bisa terbang. Jangan bernadar sesuatu yang mustahil. Ya. Jangan bernadar sesuatu yang tidak mungkin bisa dikerjakan, karena itu nazar yang tidak dimiliki anak Adam. Makanya di sini Nabi SAW mengatakan wala fima yamliku ibnu Adam, tidak boleh bernadar dengan sesuatu yang tidak dimiliki anak Adam. Nah inilah apa namanya di antara faedah daripada hadis tadi. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun orang-orang yang mereka tidak sanggup melaksanakan nazarnya, maka kewajiban bagi orang yang tidak sanggup melaksanakan nazar, maka dia harus membayar kafarah sumpah. Dan kafarah sumpah itu dijelaskan dalam Al-Baqarah ayat 225, di mana Allah mengatakan ayat Al-Maidah ayat 89, la yu'akhidukumullahu billagwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman fakaffaratuhu it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imun ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabatin faman lam yajid fasiyamu salasati ayamin dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum wahfadhu aymanakum kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud, tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafarahnya atau tebusan yang melanggarnya, ia memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu makan atau yang dimakan keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa yang tidak sanggup melakukannya, maka kafarahnya puasa selama 3 hari. Yang demikian itu adalah kafarah sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah dan kamu langgar. Dari sini kita tahu bahwa kalau antum bernazar kemudian tidak sanggup untuk melaksanakan nazarnya, maka sebagai kafarahnya adalah kafarah sumpah. Satu, memberi makan 10 fakir miskin atau memberikan pakaian. Yang kedua, memerdekakan budak. Yang ketiga, berpuasa 3 hari berturut-turut. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.